untuk melakukan coverage juga menyediakan tempat. Terima kasih buat Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti, bukan transfer knowledge sih sebetulnya, saya informasi aja. Maaf ya Pak. Jadi ini adalah tugas yang harus saya penuhi dalam mengikuti Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. Silakan Mas, next. Paparan saya itu terbagi dua. Yang pertama perencanaan di pusat, yang kedua perencanaan di level daerah, dalam hal ini Jakarta. Untuk perencanaan di pusat saya hanya sebagai overview saja biar kita bisa melihat sinkronisasi antara pusat dan daerah. Kemudian di Jakarta itu perencanaan pembangunan di Jakarta terkait dengan kondisi Jakarta yang sudah menjadi daerah khusus Jakarta. Jadi berdasarkan RPJMD yang ada bahwa kita nanti akan menjadi kota global. Nanti saya akan sedikit melakukan overview kota global itu seperti apa. Nah ini pemerintah pusat, next mas. Latar belakang kenapa kita harus melakukan sistem perencanaan pembangunan nasional itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 bahwa ya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang merata, terintegrasi dan berkesinambungan. Kemudian kita menjamin agar kegiatan pembangunan itu dipadukan dengan perencanaan pembangunan nasional. Kenapa? Karena sumber daya yang terbatas, terus sehingga pemanfaatan sumber daya itu harus optimal. Kemudian dibutuhkan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional itu. Silakan Mas, next. Sistem perencanaan pembangunan nasional itu sendiri ada di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Di sana ada perencanaan yang digabungkan dengan pembangunan nasional. Akhirnya menjadi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan ada jangka waktunya, ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Itu juga harus sinkron antara pusat dan daerah. Next. Nah ini sedikit highlight mengenai RPJMN 2025 sampai 2045. Jadi mohon maaf sebentar Mas. Visi dari RPJMN itu sendiri adalah menuju Indonesia Emas. Itu sendiri sudah dicanangkan sejak zaman Presiden SBY. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, Indonesia Maju, kemudian oleh Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Itu visinya adalah bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Silakan Mas. Next. Nah ini sasaran visinya, pendapatan per kapita menanjak, terus kemiskinan juga mendekati nol, terus kepemimpinan dan pengaruh dunia meningkat. Ya salah satu mungkin Pak Prabowo dalam rangka untuk memperkuat pengaruh Indonesia di mata dunia. Saat ini kan beliau sedang berkeliling ya, dia untuk memperkenalkan ke RAPBN dan RAPBD. Lanjut. Nah ini lini masa penyusunan RPJMD. Jadi kita ketok palunya itu pada saat kepala daerah terpilih, gitu. Dan sebelum kepala daerah terpilih itu nanti ada namanya pendekatan teknokratik. Jadi supaya perencanaan di setiap daerah itu berkesinambungan, makanya diperlukan sebelum adanya RPJMD adanya pendekatan teknokratik. Itu untuk melihat pembangunan yang udah ada sebelumnya apa, kemudian sumber daya yang ada sama isu-isu yang ada di daerah itu, kemudian digabungkan dengan visi dan misi gubernur terpilih. Biar apa? Biar pembangunan yang sudah terlaksana sebelumnya itu bisa berkesinambungan. Jadi nggak sayang, nggak mubazir gitu. Makanya itu ada pendekatan teknokratik sebelum rancangan RPJMD atau RPJMD-nya restart dari perangkat daerah. Kemudian digabungkan dengan visi dan misi gubernur yang ada, baru kita melakukan musrembang, terus masukan-masukan dari masyarakat, juga dari DPRD. Baru akhirnya terbentuklah RPJMD dan semuanya bermuara lagi ke RAPBD. Seperti itu. Lanjut.
ini pengulangan ya, ini dari RPJMD, terus dari RPJMN, semuanya itu akhirnya larinya ke kita nih, perangkat daerah. Nah, perangkat daerah itu kalau kita mungkin yang di wilayah kita tidak merancang Renstra atau Reja, tapi dinas perangkat daerah itu sendiri nantinya merancang gitu. Kalau kita kan given ya dari atas, tapi ya sebagai ini kita harus tahu lah overview-nya. Jadi itu semua awalnya dari RPJMN, RPJPD, RPJMD, terus RKPD. Akhirnya semuanya jadi bermuara ke Renstra sama Reja dari perangkat daerah. Lanjut Mas. Nah, kalau untuk Jakarta sendiri arah kebijakannya di RKPD tahun 2025 itu mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan. Intinya bahwa Jakarta ke depannya nanti itu harus menjadi kota global gitu. Apalagi dengan adanya Undang-Undang DKJ nomor 2 tahun 2004, di sana udah jelas bahwa kita nantinya itu akan jadi kota global. Kota global itu di mana ekonomi itu terbuka, terus infrastruktur bagus, terus layanan masyarakat juga bagus, seperti itu. Lanjut Mas. Nah, sekarang megatrend yang ada kita untuk menyusun suatu rencana ke depannya kan kita harus tahu megatrend apa sih yang ada di dunia, baik di dunia luar, regional maupun di dalam negeri itu sendiri. Nah, saat ini yang sedang in adalah geopolitik. Geopolitik itu dipicu dengan adanya perang Ukraina. Perang Ukraina itu kan benar-benar berimbas ya terhadap sistem perekonomian di semua negara, termasuk di Indonesia. Terus untuk ASEAN itu sendiri, daya saing kita saat ini kita turun dari peringkat 54 jadi peringkat 74. Kenapa? Karena adanya infrastruktur yang masih kurang bagus. Terus negara-negara lain juga sudah mulai berkembang, sedangkan kita sumber daya kita tuh masih stuck gitu-gitu aja gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini kinerja pembangunan di Jakarta. Kalau tingkat kemiskinan kita bisa lihat di sana yang paling miskin kita udah tahu lah daerah mana ya. Pulau Seribu itu udah kelihatan merupakan daerah termiskin di Jakarta. Sedangkan yang paling bagus yaitu di utara lah. Utara tuh 6% paling tinggi. Nah, kemudian untuk indeks pembangunan manusia paling tinggi juga adanya di utara. Paling dibagi-bagi menjadi periode menengah. Dari 2025 sampai 2045 ada 4 tahap. Tahap pertama itu penguatan transformasi, kedua akselerasi transformasi, ketiga ekspansi global, dan 4 baru perwujudan Indonesia emas. Next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu pemerintah daerah. Di sini Jakarta sebagai untuk transformasi Jakarta menjadi kota global. Jadi kemarin waktu saya iklan itu saya diminta untuk sedikit mengoverview lah teman-teman di sini kota global itu seperti apa sih. Dan kota global itu sendiri adalah kota yang nantinya berpengaruh terhadap dunia. Jadi sebagai pusat perekonomian, pusat penanaman modal, terus dia juga sebagai penghubung transformasi jalur perdagangan. Nah, saya pikir disinilah fungsi kita sebagai penanaman modal. Nanti kedepannya sebagai kota global itu kita sangat berperan di sini sebagai OPD yang menarik pasar modal masuk ke Jakarta gitu. Jadi untuk kedepannya kota global ini memang kita sangat berpengaruh di sini. Di Jakarta sendiri nanti diharapkan bahwa pemasukannya itu nggak cuma nanti dari pajak gitu loh, tapi dari penanaman modal yang masuk ke Jakarta sebagai kota global. Ini dokumen perencanaan secara global ya. Ada yang skupnya nasional, daerah, dan perangkat daerah. Itu terbagi menjadi jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, jangka pendek 1 tahun. Izin ya Pak. Kalau untuk nasional, kalau jangka panjang itu RPJMN, teman-teman juga pasti udah tahu ya. RPJPN untuk menengah, RPJMN 5 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Disebut kalau untuk pusat itu rencana kerja pusat atau RKP.
Sedangkan untuk daerah itu sama, terbagi menjadi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Nah, untuk di perangkat daerah itu kan dia harus menyesuaikan terhadap visi dan misi gubernur atau visi dan misi kepala daerah. Makanya di jangka panjang dia nggak ada, dia baru muncul di jangka menengah. Itu namanya kalau perangkat daerah untuk 5 tahun namanya Renstra. Terus kalau untuk 1 tahunnya adalah Renja. Nah, untuk jangka menengah di daerah itu kan ada 2 tuh, ada RPD, ada RPJMD. RPD itu dipakai ketika kemarin nih kita nggak punya kepala daerah, jadi kan nggak ada visi dan misi gubernur kan, jadi itu masuknya di RPD. Kalau untuk visi dan misi kepala daerah itu adanya di RPJMD. Lanjut Mas. Nah ini istilah-istilah yang ada di nomenklaturnya dari dokumen perencanaan itu sendiri. Nanti bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Lanjut Mas. Nah ini proses sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Itu perencanaan pembangunan itu ada yang bersifat spasial dan aspasial. Spasial kita tahu lah kalau semua perencanaan itu awalnya itu dari penataan ruang. Jadi dari penataan ruang itu seperti apa, baru kita bisa rencanakan pembangunan yang ada di sana. Jadi dia terbagi menjadi spasial dan aspasial. Yang spasial itu seperti RT/RW dan RT/RW daerah serta RT/RW kabupaten atau kota. Nah dari perencanaan masih yang tadi Mas. Nah dari yang spasial atau tata ruang itu barulah kita bikin dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMN, RPJMD, Renstra atau Renja, dan itu semua nanti muaranya adalah jadinya RAPBN dan RAPBD. Jadi dari perencanaan kita apa, rencana-rencana kita kerja apa, beserta musrembang untuk di daerah, nanti ujungnya bermuara ke RAPBN dan RAPBD. Sampai 2045. Pertama pemuatan infrastruktur. Infrastruktur ini yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kota global. Yang kedua akselerasi dari infrastruktur itu sendiri. Yang ketiga ekspansi global. Yang keempat pewujudan kota global. Jadi memang kita nantinya benar-benar akan menjadi kota global. Oke. Terus ini tahapannya menjadi kota global, ada tahapan-tahapannya. Lanjut Mas. Nah, ini arah pengembangan kita sebagai kota global. Arah pengembangan wilayahnya kalau kita lihat nantinya akan lebih mengarah ke utara. Kenapa? Karena di utara itu dengan adanya undang-undang DKJ itu nanti kita akan dapat luasan 12 mili laut gitu yang tadinya dikuasai oleh pemerintah pusat sekarang dilimpahkan ke Jakarta. Nah, salah satu bentuk kebijakan yang akan diambil nantinya adalah reklamasi pantai. Reklamasi pantai itu nantinya akan dikembangkan menjadi kota-kota atau wilayah-wilayah industri, wilayah-wilayah komersial dan sebagainya. Jadi nanti pemetaannya kalau kita lihat itu nanti lebih mengarah ke arah utara. Nah, lanjut Mas. Nah ini kita lihat itu yang coklat atas itu zona penguatan strategis ekonomi. Jadi kita lihat itu di utara itu besar sekali zona penguatan ekonomi strategisnya, karena diharapkan nantinya ada reklamasi pantai yang akan dikembangkan menjadi pusat-pusat komersial. Oke, lanjut Mas. Nah ini arsitektur pembangunannya. Jadi dari RPJMN, terus RPJMD, RPJPD, RPJMN dan RKPD itu semuanya mengarah ke Jakarta sebagai kota global. Dari tahun 2017 itu kan ada penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara, kemudian pemindahan ibu kota, ada 2 undang-undangnya yaitu Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang ibu kota negara, terus Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang provinsi daerah khusus Jakarta. Kemudian Jakarta sebagai kota global juga sudah diundang-undangkan di Undang-Undang pasal 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2024. Lanjut Mas. Nah ini implikasinya apa terhadap
Jakarta, tata ruang Jakarta dengan adanya undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Kita lihat bahwa dengan adanya daerah khusus Jakarta itu yang tadi saya ceritakan bahwa kita dapat tambahan luas. Justru di sini kita jadi kita bisa merekomendasikan bahwa ini putusan ini dicabut aja, kan salah satunya ada kayak gitu ya. Kenapa? Supaya kita tumbuh sebagai kota yang terpercaya gitu loh. Jadi para investor-investor yang datang itu tuh percaya sama kita bahwa benar kita sebagai pemerintah turut menjaga untuk usaha-usaha yang katakanlah bodong gitu ya, kita bisa kita punya kewenangan untuk mencabut izinnya tersebut gitu kan. Jadi justru menumbuhkan tingkat kepercayaan investor kepada kita, karena sebagai salah satu kota global juga adalah adanya akuntabilitas publik, terus kepastian hukum dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya pribadi nggak apa-apa kita kasih tahu aja bahwa ini coret aja, kita bisa cabut izinnya gitu. Jadi yang akan tumbuh nanti adalah benar-benar usaha-usaha yang benar, dan kalau usaha yang benar kan pasti kan berdampak buat kita semua gitu kan. Nah untuk yang bagaimana dengan kota-kota sekitarnya itu sebetulnya sudah ada rencana, sebetulnya bukan pemerintah Jakarta aja, tapi pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta itu tergabung dalam Jabodetabek Unjur. Nah, Jabodetabek Unjur ini kan salah satu kota global, itu kan dia sebagai node-node transportasi gitu. Jadi diharapkan transportasi di Jakarta itu juga menghubungkan kota-kota di sekitarnya, sehingga transportasinya itu lancar gitu loh. Jadi masyarakat yang tinggal di luar Jakarta pun dia tetap bisa bekerja dan melakukan aktivitas di Jakarta dengan lancar gitu. Nah itu nanti ada satu kesatuan namanya Jabodetabek Unjur. Kemarin di diklat juga sempat disebutkan bahwa nanti kepala dari Jabodetabek Unjur itu akan sekelas dengan wakil presiden, malah bukan sekelas dengan menteri gitu ya katanya. Tapi ya itu untuk menjaga supaya, karena memang benar-benar semuanya tersedot di Jakarta gitu loh. Jadi biar nanti proses aglomerasi dan sinkronisasi Jakarta dan sekitarnya itu dapat baik dan terkontrol dengan baik gitu. Mudah-mudahan menjawab. Bagaimana Bu Lucy? Masih bintang 5. Ada lagi Bapak Ibu? Yang ada ya baik. Kalau itu saya sangat berterima kasih kepada Ibu masih berkenan untuk menerima pemahaman saya. Terima kasih Pak Tomo, terima kasih Bu Esi, terima kasih Bu Lucy, Bu Titi, Pak Yosef, Pak Nova, semuanya lah. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya pikir karena waktunya sudah sampai 4:30, mohon maaf menyita waktu yang harus. Nah, di Jakarta itu sendiri ternyata ada 2 pembangkit listrik. Kalau Bapak Ibu tahu itu adanya di Suralaya sama di Waratawar yang dekat-dekat Jakarta. Ketika kita menerapkan emergency wall atau NCICD itu, si pembangkit listrik itu tidak bisa membuang buangan panasnya ke laut. Jadi nantinya akan lebih merugikan Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Kenapa? Karena kita nanti harus membangun pembangkit listrik lagi di tempat lain yang nilainya jauh lebih besar. Makanya akhirnya dipilihlah kabel laut ini. Lanjut Mas. Kemudian, nah kita mempunyai kewenangan di 12 mil itu untuk dikembangkan. Yang itu tadi makanya pengembangannya diarahkan ke utara untuk tercipta suatu kawasan komersial, di mana kawasan komersial ini nanti diharapkan mungkin kayak Singapura ya, dia punya jalur perdagangan yang bagus. Dan Indonesia sendiri itu kan sebetulnya awalnya kota pelabuhan gitu kan, akhirnya itu yang akan dikembangkan oleh pemerintah Jakarta. Kemudian Taman Nasional Kepulauan Seribu, dengan adanya TKJ ini, Undang-Undang tentang Jakarta, nantinya Kepulauan Seribu ini kita sendiri yang menentukan bagaimana pengembangannya, terus wilayah intinya seperti apa. Jadi dari berbagai
topik-topik dan tema-tema yang saya dapat di pelatihan ini hasilnya yang saya bisa rangkum untuk saya sharing informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa dengan sistem perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan sampai 2045 menuju Indonesia Emas itu untuk Jakarta kita sebagai kota global, dan kota global itu sendiri dibutuhkan bagaimana sih kita bisa menarik investor masuk, dan alhamdulillah ya itu ada di SKPD kita yaitu PTSP. Demikian Pak Romo, Bu Esti, dan Bapak Ibu sekalian, sedikit sharing knowledge yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf suara saya nggak turun. Baik, terima kasih Bu Retno, tadi paparan sudah sangat gamblang dan jelas. Barangkali Bapak Ibu ya, kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan, karena narasumbernya sudah ada di depan kita. Tapi sebelum Bapak Ibu nanya, saya ingin menanyakan sedikit terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Itu tadi dikatakan oleh Bu Retno, katanya sinergi antara pusat dan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun pendek. Tapi apa yang terjadi? Ini sudah sering saya tanyakan juga di Babda ini. Kenapa kalau galian itu selalu alasannya anggaran? Kemarin digali PLN, besok digali PAM, besok lagi digali PU. Katanya sinergi. Kalau sinergi sebetulnya waktu yang sama, anggaran turunnya juga sama antara daerah dan pusat, sehingga pada waktu digali hanya sekali gali selesai. Ini bulan ini digali, besok bulan depan digali lagi. Terus kapan rampungnya? Nah ini coba pernah ditanyakan nggak nih kemarin ke tolong Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaan bagus sih menurut saya. Nah, memang sih kan kita harus sinkron ya Pak ya antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi yang kembali lagi Pak, kadang-kadang makanya kita ada namanya anggaran tambahan segala macam itu. Nah makanya juga pernah ditanyakan, bisa nggak sih kalau misalkan dari RPJMN tiba-tiba ada perubahan di RPJMD-nya gitu. Dan itu sih dimungkinkan sih ya Pak ya, dimungkinkan untuk terjadi perubahan. Tapi diharapkan perubahan-perubahan itu yang perubahan yang minor gitu, bukan yang makro gitu. Nah untuk masalah anggaran ini sebetulnya sih memang dari pusat kan ada beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan ke daerah ya Pak ya. Jadi kalau misalkan masalah anggarannya itu sebetulnya itu kan ada proses dari musrenbang segala macam gitu loh Pak, musrenbang terus dari OPD. Nah dari situ yang kadang suka miss memang Pak. Tapi itu jadi nanti pemetanya kalau kita lihat itu nanti lebih mengarah ke arah utara. Nah lanjut Mas. Nah ini kita lihat itu yang coklat atas itu zona penguatan strategis ekonomi. Jadi kita lihat itu di utara itu besar sekali zona penguatan ekonomi strategisnya, karena diharapkan nantinya ada reklamasi pantai yang akan dikembangkan menjadi pusat-pusat komersial. Oke, lanjut Mas. Nah ini arsitektur pembangunannya. Jadi dari RPJMN, terus RPJMD, RPJPD, RPJMN, dan RKPD itu semuanya mengarah ke Jakarta sebagai kota global. Dari tahun 2017 itu kan ada penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara, kemudian pemindahan ibu kota, ada 2 undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang ibu kota negara, terus Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang provinsi daerah khusus Jakarta. Kemudian Jakarta sebagai kota global juga sudah diundang-undangkan di Undang-Undang pasal 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2024. Lanjut Mas. Nah ini implikasinya apa terhadap Jakarta, tata ruang Jakarta dengan adanya Undang-Undang tentang daerah khusus Jakarta. Kita lihat bahwa dengan adanya daerah khusus Jakarta itu yang tadi saya ceritakan bahwa kita dapat tambahan luasan 12 mil laut itu nantinya kita akan membuat dia jadi suatu daerah komersil untuk kawasan reklamasi pantai, tapi juga nanti kita akan membuat suatu tanggul laut. Tanggul laut itu untuk mencegah intrusi air laut dan untuk mengurangi land subsidence. Dulunya kita akan membuat
NCICD, yaitu semacam Great Wall gitu ya. Tapi karena pertimbangan ekologi, pertimbangan lingkungan, pertimbangan biaya, akhirnya kita hanya membuat tanggul laut. Kenapa? Karena di Jakarta itu sendiri ternyata ada 2 pembangkit listrik. Kalau Bapak Ibu tahu, itu adanya di Suralaya sama di Muara Tawar yang dekat-dekat Jakarta. Ketika kita menerapkan Great Giant Sea Wall atau NCICD itu, si pembangkit listrik itu tidak bisa membuang buangan panasnya ke laut. Jadi nantinya akan lebih merugikan Jakarta dan kota-kota di sekitarnya.